Bermula dari era setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muncul perselisihan di antara umat Muslim tentang siapa yang pantas menggantikan beliau. Dengan dukungan dari Muslim di Kufah, Irak, Hussein menuntut keadilan kepada Yazid sebagai pemegang kekhalifahan Muawiyah. Hal inilah yang awal mula menjadi pemicu terjadinya tragedi Karbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran kami pada saat ini disertai dengan membawa kabar anugerah sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga yang kami harapkan, keadaan pemirsa channel Darul Ilmi. Semoga senantiasa diberikan kondisi sehat walafiat, dapat menunaikan seluruh tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai hamba dalam kaitannya dengan hablum minanas atau hubungan kita dengan sesama manusia. Adapun sajian video yang siap kami persembahkan kepada seluruh pemirsa kali ini adalah tentang tragedi yang terjadi di bulan Muharram dan tercatat di dalam lembaran sejarah Islam. Tragedi ini relatif jarang dibicarakan dan dibahas di dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwanya memang kelam dan menyisakan duka yang mendalam, yaitu peristiwa dibantainya cucu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Husain bin Ali Karramallahu wajhah. Pemicu terjadinya tragedi tersebut adalah konflik kekuasaan. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada tahun 61 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 Oktober tahun 680 Masehi di Karbala, Irak. Karena peristiwanya terjadi pada 10 Muharram, maka masyhur dikenal sebagai tragedi Asyura. Konflik Karbala melibatkan pendukung Sayyidina Husain bin Ali dan pasukan Yazid bin Muawiyah dari Kekhalifahan Umayyah. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja simak tonton video ini sampai selesai, agar tidak salah persepsi dan gagal paham. Adapun rentetan kisah yang kami sajikan ini, kami rangkum dari berbagai sumber. Dan untaian kisahnya adalah sebagai berikut. Bermula dari era setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muncul perselisihan di antara umat Muslim tentang siapa yang pantas menggantikan beliau. Atas kesepakatan para sahabat setelah melalui musyawarah, terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Pemilihannya dilakukan oleh umat Islam di Sakifah Bani Saidah, sehingga masyarakat akhirnya menerima Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah. Abu Bakar memerintah selama 2 tahun, yaitu dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua. Proses pengangkatan khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah dengan penunjukan langsung, yaitu melalui surat wasiat yang dititahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq melalui juru tulis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab memerintah umat Islam selama kurang lebih 10 tahun, yaitu pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Sahabat DIC rahimakumullah. Semenjak kekhalifahan pertama sampai kekhalifahan kedua, selalu ada saja kelompok-kelompok yang berselisih pendapat. Beberapa kelompok menganggap bahwa seharusnya Ali bin Abi Thalib lah yang cocok sebagai pengganti Rasulullah, sebab Ali adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Prosesi pengangkatan khalifah ketiga sebagai pengganti Umar dilakukan dengan cara kesepakatan beberapa sahabat Nabi yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Mereka bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi khalifah. Adapun yang terpilih sebagai khalifah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau memegang kekhalifahan selama lebih kurang 12 tahun, yaitu dari tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Sebagaimana kondisi sebelumnya, pada era khalifah ketiga juga banyak yang tidak setuju Utsman bin Affan sebagai khalifah menggantikan Umar bin Khattab, sehingga Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum oposisi yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Dan Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah berikutnya. Namun, ketika Ali bin Abi Thalib memegang kekhalifahan, ternyata tidak jauh berbeda, banyak juga kelompok-kelompok yang tidak setuju. Sehingga akhirnya Ali bin Abi Thalib pun juga dibunuh. Kekuasaan kekhalifahan akhirnya direbut oleh lawannya, yaitu Muawiyah I. Di saat Muawiyah I memegang kekhalifahan, kaum muslim di Kufah menjadi oposisi dan segera membayat Hasan bin Ali sebagai khalifah selanjutnya. Untuk menghindari perang perebutan kekuasaan, lebih lanjut antara Muawiyah I dan Hasan, sepakat menandatangani perjanjian Hasan Muawiyah. Salah satu isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa kursi kekhalifahan akan diberikan kepada Hasan apabila Muawiyah meninggal lebih dulu. Namun, ternyata malah Hasan yang lebih muda usia, meninggal lebih dulu karena diracun.
Alhasil, pihak Muawiyah menyatakan bahwa perjanjian Hasan Muawiyah dianggap batal. Muawiyah lantas berusaha memastikan bahwa putranya, yaitu Yazid, akan diterima sebagai khalifah berikutnya. Ini sangat berbeda dengan proses pemilihan khalifah sebelumnya. Bahkan Muawiyah meminta kepada semua pendukungnya untuk bersumpah setia kepada Yazid. Setelah naik tahta, Yazid menulis surat kepada gubernur Madinah dan memerintahkan agar Husain bin Ali mengakui kekhalifahannya. Padahal, masyarakat banyak yang tidak puas dengan kekhalifahan Yazid. Dengan dukungan dari Muslim di Kufah, Irak, Husain menuntut keadilan kepada Yazid sebagai pemegang kekhalifahan Muawiyah. Hal inilah yang awal mula menjadi pemicu terjadinya tragedi Karbala. Rentetan terjadinya tragedi Karbala berawal ketika Sayyidina Husain bin Ali datang ke Kufah untuk memenuhi undangan para pendukungnya. Mereka berjanji akan melakukan baiat kepada Sayyidina Husain dan siap memberikan dukungan untuk menggantikan kekuasaan kakaknya, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang telah direbut Muawiyah. Di dalam menyikapi undangan masyarakat Kufah tersebut, beberapa orang sahabat senior menyarankan agar Sayyidah Husain tidak berangkat ke sana. Karena, menurut pengalaman, sebagaimana dialami oleh ayahandanya Ali bin Abi Thalib, tidak semua orang Kufah jujur. Di antara sahabat yang memberikan saran adalah Abdullah bin Zubair. Dia mengatakan kepada Husain, "Akan kemanakah kau Husain? Apakah kau akan pergi menemui kaum yang telah membunuh ayahmu dan menikam kakakmu? Urungkanlah keinginanmu untuk pergi ke sana." Selain Abdullah bin Zubair, Ibnu Abbas juga menyampaikan nasihat agar Husain mengurungkan kepergiannya ke Irak. Ia mengatakan, "Husain, putra pamanku, sungguh aku sangat mengkhawatirkanmu. Warga Irak adalah kaum yang sering tidak setia. Kamu jangan terjebak pada bujuk rayu ajakan mereka. Tetap tinggal saja di sini." Sayyidina Husain menjawab, "Wahai putra pamanku, demi Allah, aku mengerti engkau telah memberikan nasihat yang baik kepadaku. Saya menghaturkan terima kasih, tetapi aku telah bertekad untuk berangkat ke sana." Ibnu Abbas mengatakan lagi, "Jika engkau memang harus berangkat ke sana, aku minta dan berharap tidak membawa anak-anak, perempuan-perempuan dan keluargamu. Demi Allah, aku khawatir engkau akan dibunuh, sebagaimana Utsman. Dan kematian itu disaksikan oleh kaum perempuan, keluarga dan anak laki-lakinya." Sayyidina Husain mengabaikan saran itu. Ia percaya pada janji warga Kufah yang akan menyatakan janji sumpah setia atau baiat kepadanya. Bahkan Sayyidina Husain mengatakan akan tetap datang ke Irak bersama keluarga Ahlul Bait yang diperkirakan berjumlah 72 orang dan kurang dari 100 orang pengikutnya terdiri dari wanita dan anak-anak. Mengetahui rencana kedatangan Husain ke Madinah, Yazid langsung mempersiapkan pasukannya yang diperkirakan berjumlah 3.000 hingga 5.000 orang. Yazid mempercayakan tanggung jawab pemimpin perang kepada sepupunya, yaitu Ubaidullah bin Ziyad. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 9 Muharram. Tentara di bawah Panglima Ubaidillah ibn Ziyad segera menghadangnya dan mengepung Husain dan pengikutnya di Karbala. Ibn Ziyad mengajukan tawaran agar Husain tunduk dan mengakui kekhalifan yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Ketika itu Husain menolak. Ia tidak mau mengakui kekuasaan Yazid yang tidak sah. Alasannya adalah Yazid dan ayahnya Muawiyah telah merampas kekuasaan kekhalifan dari tangan ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib dan bahkan membunuh ayahnya. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan pecahnya peperangan dengan kekuatan yang tak sebanding. Pada tanggal 10 Oktober atau bertepatan dengan 10 Muharram, semenjak subuh perang mulai berkecamuk. Para pendukung Husain mulai maju menghadapi musuh. Meski telah berjuang sekuat tenaga, namun kekuatan pasukan Husain tak mampu melawan pasukan Umayyah, sebab jumlahnya tidak sebanding dengan pasukan Umayyah. Sehingga menjelang siang hari, pendukung Husain banyak yang telah tewas dibantai, termasuk anak-anak. Kecuali sejumlah perempuan dan putra Husain yang masih bayi, yaitu Ali Zainal Abidin al-Sajjad. Meski Husain juga telah terluka parah akibat dihujani anak panah, ia masih berusaha bangkit. Walaupun hingga akhirnya meninggal karena kepalanya dipenggal. Pada pertempuran Karbala ini berakhir setelah sekitar 70 orang dari pihak Husain terbunuh dan tidak bernyawa lagi. Sementara dari pasukan Umayyah, hanya kehilangan sekitar 88 orang dari 3.000-an pasukannya. Pada peristiwa tersebut, kepala Sayyidina Husain dipenggal dan dipisahkan dari tubuhnya, lalu diletakkan di sebuah wadah semacam mangkok besar. Nauzubillahi min zalik, sungguh sangat kejam. Sesudah itu, kepala Husain tersebut dibawa ke Damaskus dan diserahkan kepada Yazid. Menurut salah satu riwayat telah menyebutkan, konon, pada saat melihat potongan kepala Husain, Yazid berduka dan menangis. Namun di dalam riwayat lain telah menyebutkan, Yazid justru senang dan merasa puas.
Terlepas mana yang benar, setelah beberapa waktu kemudian, Yazid menyerahkan kepala Hussein kepada Zainab, lalu memerintahkan agar Zainab membawa kepala itu ke Mesir. Selanjutnya Zainab mengubur kepala Hussein itu di Kairo, Mesir. Lokasi makam tempat mengubur kepala Sayyidina Hussein itu telah dibangun masjid yang diberi nama Masjid Hussein. Tragedi tewasnya Husain bin Ali, yang merupakan cucu Nabi Muhammad SAW tersebut, telah mengejutkan umat muslim di seluruh penjuru dunia. Sehingga akhirnya membuat citra kekhalifahan Yazid pun semakin buruk. Selain itu peristiwa tersebut juga menjadi salah satu sebab Bani Umayyah dapat digulingkan, setelah sekitar 7 dekade berkuasa. Sahabat DIC rahimakumullah. Sejarah Karbala yang tragis telah memberikan luka yang mendalam dan tidak dapat dihapuskan dalam rekaman sejarah agama Islam. Ada banyak sekali pelajaran penting yang dapat kita petik dari peristiwa ini, di antaranya 1. Kedudukan dan jabatan adalah amanah. Salah satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman berupa jabatan dan kekuasaan. Kedua hal ini sering menjadikan manusia lupa diri, lupa keluarga, dan lupa saudara. Tragedi Karbala tersebut menjadi bukti nyata bahwa, demi kekuasaan dan jabatan membuat Muawiyah yang masih kerabat dekat dengan baginda Rasulullah SAW tega menghabisi nyawa dengan cara tragis kepada Sayyidina Hussein, yang tidak lain adalah cucu beliau. Sebagai seorang yang beriman, hendaknya selalu mengingat peristiwa Karbala, sebagai tragedi yang tidak boleh terjadi lagi di masa yang akan datang. Mengingat baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah berpesan melalui sabdanya, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini harus menjadi pedoman bagi setiap muslim, yang sedang memegang kekuasaan atau yang memiliki jabatan. Jabatan dan kekuasaan sebenarnya adalah merupakan amanah yang harus dijaga oleh setiap orang yang memegangnya. Karena di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memintai pertanggungjawaban atas amanah jabatan dan kekuasaan tersebut. Sehingga ketika mendapatkan anugerah jabatan dan kekuasaan seharusnya dijalankan agar bisa membawa manfaat bagi kemaslahatan orang banyak. Dua, pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan. Tragedi Karbala memberikan pengajaran kepada umat Islam tentang pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan, yang menjadi modal dasar untuk terciptanya kekuatan besar umat. Hal tersebut akan bisa terwujud apabila masing-masing bagian di dalam kelompok atau jamaah saling memahami kelebihan dan kekurangannya, tidak menganggap dirinya paling benar dan orang lain selalu salah. Karena pentingnya nilai persatuan dan kesatuan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya, "Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara." Quran Surat Ali Imran ayat 103. Rasulullah SAW juga telah menekankan tentang nilai persatuan ini di dalam sabdanya. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berawal dari menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan antar sesama muslim, menjadi kewajiban bagi setiap orang yang beriman untuk menerapkannya tidak saja dalam konteks sesama muslim, namun pada aspek-aspek kehidupan lainnya. Baik di dalam keluarga, dalam lingkungan bertetangga, lintas agama, suku dan budaya. Juga di dalam lingkungan kerja, masyarakat berbangsa dan bernegara. 3. Setiap muslim wajib mewujudkan kedamaian dan ketentraman. Peristiwa pecahnya tragedi Karbala menginspirasi kepada kaum muslimin, agar selalu mengupayakan terciptanya ketentraman dan kedamaian dunia. Karena Islam dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai rahmatan lil alamin. Artinya bisa menciptakan terwujudnya cinta kasih dalam kehidupan di dunia. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Selain merujuk pada ayat tersebut, Rasulullah SAW menambahkan keterangan, sebagaimana sabdanya, "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat DIC, demikianlah akhir dari uraian di dalam tayangan video ini. Kami berharap agar tayangan ini bisa memberikan inspirasi terbaik pada kehidupan kita dalam rangka menghamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian Anda, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
Sampai jumpa lagi pada tayangan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.